Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min 'ibadillah wa 'asa an yaj'alana min 'ibadihi al-maqbulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun wahidun la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun akhirun la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il musyaffa' yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi masabihil ummah, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man khafa wa taqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena segala yang kita nikmati adalah dari Allah yang wajib kita syukuri kepada Allah. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, afdhalun nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling utamanya manusia kelak di sisiku, kata Nabi, di hari kiamat ialah manusia yang paling banyak membaca salawat kepadaku ketika ada di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khatib yang lain berwasiat dengan takwa di mimbar-mimbar mereka, begitu juga Al-Bakir dalam kesempatan khutbah yang singkat ini berwasiat kepada diri Al-Bakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana kita ketahui, baik disadari ataupun tidak, manusia hidup tidak monoton, manusia hidup berubah-ubah. Sekarang sehat, bisa saja besok sakit. Sekarang masih bernapas, bisa saja besok wafat. Sekarang hidup, kadangkala tanpa terasa, ternyata ajal telah menjemput kita. Begitulah kehidupan di dunia yang Allah takdirkan kepada kita sebagai umat manusia. Sehat dan sakit adalah salah satu takdir dan bagian dari Allah untuk kita. Begitu juga halnya hidup dan mati adalah sebuah kenyataan yang harus kita jalankan. Entah kita mau ataupun tidak mau, entah kita rela ataupun kita terpaksa. Namun ingat bahwa orang sakit bukan berarti Allah benci kepada kita. Bahkan dalam hadis al-kama qala al-ulama, al-marid dayfullah fi ardi. Orang yang sakit itu dia adalah tamu Allah ketika ada di dunia. Dan kita ketika diberi penyakit, mudah-mudahan penyakit itu adalah salah satu asbab diampunkannya dosa kita oleh Allah, atau justru menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah. Karena kata Nabi, ma usibah abdun bi musibatin, tidaklah seorang hamba diberi musibah oleh Allah dengan satu musibah, illa lidzambin lam yughfar lahu illa biha, kecuali ada kalanya dia banyak dosa kepada Allah, dia banyak maksiat kepada Allah, diberi peringatan oleh Allah dengan berbagai macam peringatan di hadapannya, namun dia tidak sadar. Akhirnya Allah beri peringatan kita dengan penyakit yang bermacam-macam yang timbul dan datang kepada kita, bahkan sampai berada di rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Untuk apa hal itu Allah berikan kepada kita? Idzambil lam yughfar lahu illa biha. Ada kalanya kita banyak dosa, namun kita tak ingat dengan amal atau istighfar kita untuk Allah menghapus dosa kita.
dengan cara berbagai musibah yang Allah berikan kepada kita. Atau kita orang soleh, ya, taat ke Allah memang, ahli ibadah, oke, tapi kenapa Allah sakitkan? Darajatin lam yakun yablugha illa biha. Ada kalanya dia punya derajat tinggi, namun amal ibadahnya tidak mampu menggapai derajat yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya Allah beri musibah dia, di antaranya dengan ujian sakit, untuk Allah sampaikan dia kepada derajat yang Allah berikan tersebut. Dan bagi kita yang sehat, sunnah dan sangat dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit dan untuk melayat orang yang wafat. Kenapa? Nabi bersabda, udul maridha watba'ul janazah. Berkunjunglah kepada orang-orang yang sakit, tengoklah orang-orang yang sakit, dan ikutilah jenazah atau mayit yang sedang diiringi kepada kuburan. Karena dengan menjenguk orang yang sakit dan mengikuti jenazah yang mati, bisa jadi itu tadhkirkumul akhirah. Kalau hati kita sadar, maka itu dapat mengingatkan kita kepada kematian kita dan kepada akhirat kelak. Bahkan orang yang menjenguk orang yang sakit itu luar biasa, yang kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah amalan ibadah yang dianjurkan dalam agama kita. Rasulullah bersabda, aidul maiti yamshi fi mahrabatil jannah. Orang yang menjenguk, berjalan ingin menjenguk orang yang sakit, misalnya keluarga kita yang sakit ada di Siantan, lalu kita berniat dengan keluarga kita ingin menjenguk mereka, maka kita sedang berjalan menuju taman surga. Dan ketika kita berada di samping mereka, berarti kita sedang berada di mahrabatil jannah, berada dalam taman surga. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, hingga dia pulang. Surga penuh dengan nikmat ridha dan ampunan Allah. Maka insya Allah ketika kita sedang menjenguk orang yang sakit, itu adalah salah satu menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita, bukan hanya untuk yang sakit, tapi juga kita yang menjenguk orang yang sakit. Kalau yang kita jenguk adalah orang soleh, maka beda pahalanya. Menjenguk orang sakit biasa saja sudah luar biasa pahalanya, maka menjenguk orang soleh yang sedang sakit, ulama yang sedang sakit, pejuang agama Allah yang sedang sakit, maka pahalanya lebih luar biasa daripada menjenguk orang yang sakit biasa. Nabi juga bersabda, man ada maridan salihan, barang siapa menjenguk orang soleh yang sedang sakit, kharaja ma'ahu sab'una malakan, maka keluar dengannya 70 malaikat. Apa tugas malaikat yang mengikuti kita, yang ingin menjenguk dan sedang menjenguk orang soleh yang sakit tersebut? Yastaghfiru lahu, memohonkan ampunan kepada Allah untuk yang menjenguk. Wa yakhrujuna ma'ahu min baitil barid, dan subhanallah, malaikat 7 malaikat rahmat ini Allah Ta'ala perintahkan untuk mengikuti kita yang menjenguk keluar dari rumahnya orang yang sakit, wa yadkhuluna baita, dan masuk ke rumah orang yang jenguk. Karena malaikat ini malaikat rahmat, maka jangan sampai malaikat-malaikat rahmat ini tak masuk ke rumah kita. Apa yang menyebabkan malaikat rahmat ini tak masuk ke rumah kita? Minimal ada 2. Pertama, kalau rumah kita ada memelihara anjing, kita orang Islam pelihara anjing di rumah kita, maka termasuk perkara yang menyebabkan terhalangnya malaikat tak mau masuk ke rumah kita. Kemudian yang kedua, ada patung-patung di rumah kita, yang sekiranya patung ini pahatan dan lain sebagainya, sekiranya patung ini diberi nafas, dia bisa hidup secara akal, maka malaikat pun tak masuk ke rumah kita. Maka mulai saat ini Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir pribadi, kalau kemarin karena ketidaktahuan kita, maka mulai saat ini kalau ada patung dan gambar-gambar maksiat dalam rumah kita, kita bersihkan mulai saat ini dalam rangka
taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sakit, biasanya kita mati, ada yang sembuh kembali. Kalau sembuh kembali, maka bisa jadi Allah yang menghapus dosa kita. Kalau kita mati, mudah-mudahan penyakit itu menjadi pahala dan penghapus dosa kita di akhirat. Karena apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Siapapun dia pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan perlakuan kita, pahala kita, atau balasan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan nanti akan diberikan oleh Allah di hari kiamat. Di kuburan itu seperti di penjara. Hakikat azabnya yaitu ada di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa di akhirat diselamatkan oleh Allah, disingkirkan oleh Allah dari api neraka, lalu dia dimasukkan surga oleh Allah, maka pertanda dia orang yang selamat, pertanda dia orang yang berbahagia. Maka dengan momentum khutbah yang singkat ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin pendengar dimanapun berada, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan amalan-amalan wajib yang telah diwajibkan oleh Allah, serta sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah melalui lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya belajar sabar ketika sakit, menjenguk orang yang sedang sakit, mengikuti dan melayani atau hadir kepada mayit atau keluarga kita yang telah wafat, dan di antaranya banyak beristighfar dan beramal soleh untuk bekal akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita dan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, amin. Husnul khatimah, amin. Husnul khatimah, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من التلاوة والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم وغفور اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل